rekan kami dari kelompok 1A ingin membahas yang sudah kami diskusikan. Sebelumnya perkenalkan, yang pertama ada Asa Arifah Maida, yang kedua Astia Artika Putri, yang ketiga Muhammad Rafi Albani, yang keempat Pancaji Pamungkas, yang kelima Pratnya Paramita, dan yang keenam Randy Sidik. Yang pertama ada pendahuluan. Persaingan bisnis ekspor dan impor semakin ketat. Perusahaan terminal peti kemas perlu fokus pada pemasaran, tidak hanya fokus pada konsumen, tetapi juga pada persaingan. Indonesia sebagai negara kepulauan sangat bergantung pada transportasi laut. Pelabuhan sebagai gerbang utama perdagangan, industri, dan logistik berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Efisiensi bongkar muat di pelabuhan menjadi kunci kelancaran arus barang, menekankan biaya logistik, dan meningkatkan daya saing. Meningkatkan efektivitas dan produktivitas bongkar muat dihadapkan pada berbagai tantangan. Keterlambatan dalam proses bongkar muat berdampak buruk pada rantai pasok, menyebabkan kerugian waktu, biaya, dan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan memiliki 3, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penghambat efektivitas pada bongkar muat. Yang kedua, untuk mengetahui strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan proses bongkar muat. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui dampak dari keterlambatan proses bongkar muat di pelabuhan. Metodologi. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi literatur atau literatur review. Studi literatur merupakan metode yang mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Menurut Saurono, studi literatur merupakan pengkajian data dari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian untuk mendapatkan landasan teori dari masalah yang akan diteliti. Berikut merupakan perbandingan metodologi dari 3 jurnal yang menjadi sumber penelitian, yaitu jurnal pertama dengan judul Analisis Faktor Permasalahan Kegiatan Operasional dengan metode FMEA di PT Indonesia Kendaraan Terminal. Yang kedua dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Menghambat Kegiatan Bongkar Muat Peti Kemas Impor di Terminal 3 Internasional PT Tangguh Samudra Jaya. Dan jurnal ketiga dengan judul Analisis Kinerja Bongkar Muat Kapal yang Mengalami Perpanjangan Masa Tambat di Terminal Multipurpose PT Pelabuhan Tanjung Priok. Hasil temuan yang pertama itu hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan kapasitas lapangan penumpukan, kepadatan kegiatan di lapangan, ketersediaan lahan yang terbatas, fasilitas penyandaran kapal yang terbatas, antrian sandar, serta dwelling time yang melebihi 7 hari merupakan faktor-faktor yang menjadi permasalahan dalam kegiatan operasional. Untuk yang kedua, faktor-faktor yang menjadi penghambat dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu man, weather, machine, dan method. Dan dapat disimpulkan bahwa faktor mesin merupakan faktor yang paling signifikan dalam menghambat kegiatan bongkar peti kemas impor. Dan yang ketiga, selama periode Januari sampai Maret 2021, terdapat 93 kapal yang mengalami perpanjangan masa tambat akibat berbagai macam faktor. Di pelabuhan, kinerja pelabuhan yang baik menjadi kunci keberhasilan operasional pelabuhan tersebut. Karena kinerja pelabuhan menjadi suatu penilaian atau tolak ukur tingkat pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan tersebut. Proses bongkar muat di semua pelabuhan pasti terdapat beberapa kendala yang menghambat proses tersebut sehingga menurunkan kinerja operasional pelabuhan. Berikut adalah hambatan atau permasalahan yang biasa terjadi dalam proses bongkar muat. Yang pertama, kapasitas lapangan penumpukan yang tidak memadai. Jika barang yang dibongkar muat di suatu pelabuhan mengalami kenaikan atau melebihi kapasitas yang sudah direncanakan, maka lapangan penumpukan akan penuh. Yang kedua, fasilitas penyandaran kapal yang terbatas. Tempat sandar kapal yang terbatas menjadi permasalahan karena jika suatu kapal membongkar muatan yang banyak, maka kapal lain yang akan sandar harus menunggu kapal sebelumnya selesai terlebih dahulu. Yang ketiga, waktu bongkar muat yang lama. Waktu bongkar muat dipengaruhi oleh banyaknya barang yang dibongkar muat, alat yang rusak, atau fasilitas yang belum memadai. Yang keempat, faktor mesin untuk bongkar muat. Jika mesin atau alat berat bekerja dengan baik dan optimal, maka kegiatan bongkar muat akan terselesaikan dengan baik juga. Yang kelima, faktor man dan metode. Faktor man berkaitan dengan sumber daya manusia atau pekerja. Pekerja yang terbatas, yang tidak kompeten dan juga tidak paham aturan akan menghambat kegiatan bongkar muat. Jika metode yang digunakan dalam bongkar muat tidak sesuai, akan menghambat bongkar muat juga. Yang keenam, dokumen yang tidak lengkap.
Jika dokumen belum lengkap, maka proses bongkar muat akan dihentikan. Yang ketujuh, faktor cuaca buruk atau bencana alam. Faktor ini termasuk ke dalam faktor yang tidak dapat diprediksi karena berhubungan dengan alam. Permasalahan tersebut cukup menimbulkan dampak yang signifikan pada pelabuhan. Yang pertama, keterlambatan proses bongkar muat menyebabkan kerugian pada operasional pelabuhan karena mengganggu jadwal operasional, waktu sandar dan labu kapal yang menyebabkan adanya biaya tambahan dan ketidaknyamanan bagi penyedia serta pengguna jasa bongkar muat. Yang kedua, pengiriman barang kepada konsumen dapat terlambat dari waktu estimasi yang ditentukan di awal. Lalu, jam kerja pekerja bertambah karena keterlambatan bongkar muat menyebabkan jam kerja akan lebih lama. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja pekerja karena waktu istirahat akan berkurang. Dalam menghadapi permasalahan yang ada dalam proses bongkar muat, diperlukan strategi dan upaya untuk meningkatkan efektivitas operasional pelabuhan. Yang pertama, salah satu solusi utama untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memperluas lahan container yard. Perluasan ini akan memberikan ruang lebih untuk menumpuk peti kemas, sehingga mencegah penumpukan di sisi dermaga dan mempercepat proses bongkar muat. Yang kedua, peningkatan kompetensi tenaga kerja. Pelabuhan harus memastikan bahwa operator yang terlibat telah dilatih dengan standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Lalu penambahan dan perbaikan fasilitas. Penambahan dan perbaikan fasilitas penyandaran pelabuhan dapat memperluas dermaga atau mengoptimalkan penggunaan tempat sandar yang ada dengan menerapkan sistem antrian yang lebih efektif. Lalu penyederhanaan proses dokumentasi agar proses administrasi lebih cepat dan digitalisasi dokumen juga bisa membantu mengurangi waktu yang terbuang akibat kelengkapan dokumen yang tertunda. Lalu mitigasi dampak cuaca dan bencana alam dapat dengan menginvestasikan sumber daya pada infrastruktur tahan cuaca dan memastikan bahwa alat bongkar muat memiliki perlindungan yang memadai agar dapat tetap berfungsi dalam kondisi cuaca yang ekstrim. Penggantian atau pemeliharaan alat berat yang lebih sering serta penerapan teknologi modern seperti kren otomatis atau forklift berbasis digital akan meningkatkan kecepatan dan efektivitas proses bongkar muat. Kesimpulan dari yang sudah teman-teman saya paparkan tadi adalah proses bongkar muat di pelabuhan sering menghadapi beberapa hambatan atau permasalahan, seperti keterbatasan kapasitas lapangan penumpukan yang tidak cukup luas untuk menampung barang, dan fasilitas penyandaran kapal yang terbatas, sehingga kapal harus menunggu lebih lama. Dampak dari keterlambatan bongkar muat ini cukup signifikan. Keterlambatan tidak hanya mengganggu jadwal kapal, tapi juga menambah biaya operasional bagi pelabuhan dan pengguna jasa. Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa strategi dan upaya yang bisa dilakukan. Memperluas kapasitas lapangan penumpukan dan mengoptimalkan tata kelola dengan teknologi modern dapat membantu mempercepat alur barang. Berikut adalah sesi tanya jawab. Izin nanya, kenapa sih keterlambatan bongkar muat itu bisa berdampak besar? Izin menjawab pertanyaan dari Nabila ya. Kalau proses bongkar muat terlambat, kapal harus menunggu lebih lama di pelabuhan, yang bikin biaya operasional naik. Ini tuh nggak cuma ngeganggu jadwal kapal, tapi juga mempengaruhi kepercayaan pelanggan dan rantai pasokan. Izin bertanya, kompetensi apa yang dibutuhkan TKBM untuk meningkatkan efektivitas bongkar muat? Untuk pertanyaan Verina, kompetensi yang dibutuhkan oleh tenaga kerja bongkar muat ya. Yang pertama itu pengoperasian alat. Nah, untuk latihan pengoperasian berbagai jenis alat berat yang digunakan dalam bongkar muat, seperti kren, forklift, dan peralatan khusus lainnya. Dan yang kedua itu latihan prosedur K3. Latihan ini mengenai prosedur K3 yang harus diikuti oleh tenaga kerja bongkar muat, seperti prosedur evakuasi, penanganan bahan berbahaya, dan pertolongan pertama. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.